Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah melalui karya beliau Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 15. Al-Jam'u baina nususi ta'rifil imani wal islami. Kompromi antara nas-nas yang berbicara tentang definisi iman dan nas-nas yang berbicara tentang ta'rif atau definisi daripada al-Islam. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sebelum saya bacakan bab ini, saya ingin menyampaikan narasi dari apa yang sudah disampaikan kemarin, bahwa
Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalam hadis Jibril ini, hadis yang kedua dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang dikenal sebagai hadis Jibril, juga dikenal sebagai Ummus Sunnah. Di situ secara nas yang gamblang Nabi membedakan tafsir apa itu Islam dengan apa itu al-iman. Islam ditafsiri dengan amalan-amalan lahiriah, sedangkan al-iman itu ditafsiri dengan amalan-amalan batiniyah. Terbedakan antara keduanya. Itu satu sisi. Sementara di sisi lain, banyak sekali nas-nas hadis sahih yang justru mengatakan Islam itu adalah masuk ke dalam wilayah iman. Amalan-amalan yang lahiriah, yang notabene secara asal itu adalah wilayahnya keislaman, tetapi nas itu mengatakan dia adalah bagian daripada iman. Di antara nas yang berbicara itu, yaitu bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amurukum bi arba'in, aku perintahkan kepada kalian dengan 4 perintah. Yang pertama, al-imanu billah wahdahu, yaitu mengimani Allah semata. Kemudian Nabi bertanya, wa hal tadruna mal imanu billah, adakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Kemudian Nabi menjelaskan sendiri. Kata Nabi, iman itu adalah, iman kepada Allah itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa an tu'tu minal maghnami al khumusa. Iman itu, kata Nabi, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini padahal dalam hadis Jibril, padahal dalam hadis Ummus Sunnah wilayahnya adalah wilayah Islam, amalan zahiriyah, ucapan lisan. Kemudian Nabi melanjutkan penjelasan iman itu adalah wa iqamis salah, menegakkan salat. Padahal dalam hadis Jibril, hadis Ummus Sunnah, iqamus salah itu adalah amalan lahiriah, dan itu tafsiran Rasul tentang al-Islam, bukan tentang tafsiran al-iman. Wa ita'iz zakah wa saumi ramadan juga demikian. Maka di sini timbul mungkin sebagian orang bertanya, kenapa satu sisi Rasul membedakan tafsir iman dan Islam, tetapi dalam hadis ini Rasul mengatakan al-iman itu adalah syahadat an la ilaha illallah. Iman itu adalah iqamis salah. Iman itu adalah ita'uz zakah. Iman itu adalah puasa Ramadan dan seterusnya. Padahal ini semua adalah amalan lahiriah yang kalau disorot dengan hadis Jibril itu bukan iman tetapi al-Islam. Maka bagaimana mengkompromikan antara dua hadis yang seakan kok ada kontradiktif? Inilah yang akan dibahas pada malam ini. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa amma wajhul jam'i baina hadhihi nusus wa baina hadithi su'ali Jibril 'anil Islam wal iman, adapun wajah komprominya. Ya, jadi Pak Bu, di dalam Islam itu apabila ada
dua dalil atau lebih yang nampaknya kontradiktif secara zahir, maka kemudian ada metode namanya al-jam'u bainal adillah. Bagaimana mengkompromikan antara dua dalil atau lebih yang nampaknya secara zahiri itu terjadi kontradiktif, ada tanaqud. Maka itulah namanya metode al-jam'u bainal adillah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, adapun wajah al-jam'u, kompromi antara nas-nas yang berbicara bahwasanya amalan-amalan lahiriah yang dalam hadis Jibril disebut amalan al-Islam zahiriyah, tapi dalam hadis yang lain disebut sebagai al-iman, dan kompromi dengan digabungkan dengan dalil hadis Jibril yang berbicara tentang tafsir al-Islam wal iman wa tafriqin nabiyyi bainahuma. Dan Nabi dalam hadis Jibril itu, Nabi membedakan antara apa itu Islam dan apa itu iman. Maka ini perlu ada kompromi bainal adillah, ada mempertemukan antara dua dalil yang nampaknya kok terjadi tanaqud atau kontradiktif. Hadis Jibril membedakan apa itu Islam dengan apa itu iman. Tetapi hadis yang dari Ibnu Abbas, ketika Nabi memerintahkan, aku perintahkan kepada kalian dengan 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, al-imanu billah. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu iman? Dijelaskan oleh Nabi, iman itu ternyata apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan, dan seterusnya. Yang ternyata itu wilayahnya adalah amalan zahiriyah yang kalau disorot dengan hadis Jibril, ummus sunnah, itu bukanlah al-iman tetapi al-Islam. Maka bagaimana mengkompromikannya? Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, wa amma wajhul jam'i baina hadhihi nususi wa baina hadithi su'ali Jibril alaihi salam 'anil islami wal iman wa tafriqin nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa idkhalihi al-a'mala fi musammal Islam duna musammal iman. Maka komprominya adalah ketika Nabi membedakan antara amalan zahiriyah wilayahnya itu adalah Islam dan amalan batiniyah itu adalah wilayahnya iman. Tetapi dalam hadis lain Nabi menyebutkan amalan zahir itu adalah masuk juga ke dalam wilayah iman. Maka al-jam'u baina hadhil adillah, langkah yang diambil untuk memahami hadis-hadis yang banyak ini yang kemudian kesannya ada tanaqud, ada kontradiktif, maka kata al-Imam Ibnu Rajab, fa innahu yattadihu, maka sesungguhnya yang demikian itu yattadihu, menjadi jelas, bitaqriri aslin, dengan melihat ketetapan kaidah usul. Ya, ada bimbingan kaidah usuliyah yang memberikan bimbingan bagaimana memahami hadis-hadis yang banyak berbicara tentang satu perkara tetapi kesannya terjadi tanaqud, kontradiktif antara dalil-dalil itu. Apa kaidah usulnya? Wahwa adalah anna minal asma'i, kaidahnya mengatakan sesungguhnya sebagian dari nama-nama istilah Islam, in anna minal asma'i ma yakunu syamilan, ada nama-nama Islam yang maknanya syamilan, mencakup, limusammayatin muta'addidatin, mencakup berbagai macam apa-apa yang beragam, maknanya banyak.
inda ifradihi wa itlaqihi, ketika nama itu disebutkan secara sendiri, secara mutlak. Ada kalimat-kalimat yang menunjukkan nama apabila dia disebutkan secara sendiri, secara mutlak sendiri, tidak direndengkan dengan kalimat lain, maka maknanya luas, mencakup makna-makna yang banyak. Ini kaidahnya. Fa'idha qurina dhalikal ismu bighairihi, tetapi apabila kalimat itu direndeng dengan kalimat lain, sara dalan ala ba'di tilkal musammayat, jadilah kemudian kalimat itu maknanya terbatas. Yang tadinya ketika disebutkan secara sendiri maknanya mencakup yang lain, tetapi ketika direndengkan dengan kalimat lain maknanya terbatas, hanya mencakup sebagian saja. Wal ismul maqrun bihi dalun ala baqiha, karena isim nama lain, kalimat lain yang direndengkan dengan kalimat yang awal tadi, dia menunjukkan makna yang lainnya yang tersisa. Hadza ka ismil faqiri wal miskin. Contoh kasusnya kalimat al-faqir dan al-miskin. Kalimat al-faqir, ini contoh kasusnya agar antum paham. Kalimat al-faqir ketika disebutkan sendiri tanpa direndengkan dengan kalimat al-miskin, ini kan al-faqir adalah kalimat yang sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Demikian juga al-miskin, kalimat yang sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kalimat al-faqir ketika disebutkan dalam nas tidak direndengkan dengan kalimat al-miskin, maka makna al-faqir itu mencakup makna al-miskin. Demikian juga ketika al-miskin disebutkan sendirian dalam nas tanpa direndengkan dengan kalimat al-faqir, maka makna al-miskin itu adalah mencakup makna al-faqir. Padahal secara asal definisi al-faqir itu berbeda dengan definisi al-miskin. Kata para ulama-ulama madhab Syafi'i ketika mendefinisikan al-faqir, menjelaskan para mustahiquz zakah, yang salah satu mustahiquz zakah itu adalah al-faqir, juga adalah al-miskin, maka kata ulama-ulama madhab Syafi'i mengatakan al-faqir itu adalah seseorang yang tidak memiliki sesuatu apapun sama sekali untuk menjalani kehidupan kesehariannya. Itu al-faqir. Lebih parah keadaan ekonominya ketimbang al-miskin. Sedangkan al-miskin itu kata ulama-ulama Syafi'i adalah dia masih memiliki sesuatu tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang asasi. Itu definisi al-faqir. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk menopang kehidupannya. Sedangkan al-miskin itu masih memiliki sesuatu tapi nggak cukup. Itu kata ulama-ulama Syafi'i. Sedangkan kata ulama-ulama Hanafi sebaliknya. Orang miskin itu lebih parah keadaannya ketimbang al-faqir. Yang manapun definisi al-faqir dan al-miskin yang kita pegangi, apakah definisi ulama-ulama Syafi'i ataukah ulama-ulama Hanafi, yang manapun artinya masing-masing kata itu memiliki makna sendiri-sendiri. Tetapi ketika hanya satu yang disebutkan al-faqir saja, itu mengcover makna al-miskin, atau al-miskin saja disebutkan maka maknanya mengcover makna al-faqir. Tetapi ketika disebutkan dua-duanya, maka al-faqir punya makna sendiri,
Al-miskin punya makna sendiri ketika disebutkan secara berendengan dalam satu nas yang satu. Paham ya? Baik. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, fa idza ufrida ahaduhuma, apabila salah satu kata dari al-fakir dan al-miskin itu ufrida, disendirikan penyebutannya tanpa direndeng dengan kalimat yang lainnya, dakhala fihi kullu man huwa muhtajun, maka maknanya masuk ke dalam kata itu siapapun dia, apakah dia orang yang kategorinya butuh karena fakir atau butuh karena miskin. Fa idza qurina ahaduhuma, tetapi apabila satu kata itu direndengkan bil akhar dengan yang lainnya, al fakir disebutkan juga, al miskin disebutkan juga dalam satu nas, maka dalla ahadul ismaini ala ba'di anwa'i dzawil hajat wal akhar ala baqiha. Maka yang satu punya makna sendiri, yang satunya lagi punya makna sendiri. Itu. Maka demikianlah pula kalimat al-islamu wal iman. Bahwa seperti itulah kasusnya kalimat al-islamu wal iman. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, fahakadha, di halaman berikutnya, di halaman 16, fahakadha, maka seperti inilah ismul Islam wal iman. Kata al-Islam dan al-iman itu seperti itu kasusnya. Apabila disebutkan sendiri, maka mengcover makna yang lainnya. Islam sendiri disebutkan, maka mengcover makna iman. Iman sendiri disebutkan, tidak direndengkan dengan kalimat Islam, maka dia mengcover Islam. Tetapi ketika disebutkan dua-duanya dalam satu hadis atau dalam satu nas, maka masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Al-Islam punya makna sendiri, al-iman punya makna sendiri. Maka lihat kata al-Imam Ibnu Rajab, idza ufrida ahaduhuma, apabila salah satu dari dua kata yaitu al-Islam wal iman itu ufrida, disendirikan, dakhala, maka masuk fihi, di dalam kalimat itu, al-akhar, yang lainnya. Kalau al-Islam saja, maka makna iman masuk ke dalamnya, tercover oleh kata al-Islam. Demikian juga sebaliknya, apabila hanya al-iman yang disebutkan, maka al-Islam masuk ke dalam makna al-iman, tercover oleh makna kalimat al-iman. Maka wadalla bin firadihi ala ma yadullu alaihi al-akhar bin firadihi. Maka makna Islam itu apabila disebutkan sendiri, maka maknanya sama dengan iman. Demikian juga iman apabila disebutkan sendiri, maka maknanya sama juga dengan Islam. Saling mengcover kalau sendiri-sendiri disebutkan. Tetapi ketika dua-duanya disebutkan secara bersamaan dalam satu nas, maka masing-masing punya makna sendiri. Maka di sini disebutkan fa idza qurina bainahuma, apabila antara keduanya, qurina, direndengkan, bainahuma, antara keduanya, dalla ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya menunjukkan ala ba'di ma yadullu alaihi bin firadihi wa dalal akhar alal baqi. Maka yang satu punya makna sendiri, yang satu punya makna sendiri kalau direndengkan secara bersamaan. Wa qad sarraha bihadzal ma'na jama'atun minal a'immah, dan sungguh telah secara sharih, secara gamblang, jama'atun minal a'immah, sekelompok imam-imam para ulama telah sarrah bihadzal makna, secara terang-terangan menjelaskan demikian maknanya. Ya, apabila ada dua kata ya disebutkan secara bersamaan, yang kemudian secara asal maknanya memiliki makna yang banyak, ya, tapi ketika kemudian direndengkan dengan kalimat yang yang lainnya, maka yang satu punya makna sendiri, yang satu punya makna sendiri. Tapi ketika disebutkan sendiri-sendiri, maka saling mengcover seperti
antara lafaz al-faqir dengan lafaz al-miskin. Demikian pula lafaz al-iman dan al-islam. Dan ini adalah sudah dijelaskan oleh banyak dari kalangan para ulama-ulama, dari imam-imam kita, para ulama. Wa bihadza tafsil, kata al-Imam Ibnu Rajab, dan dengan ini tafsil, dan dengan ini rincian, yadhharu, menjadi nampak, tahqiqul qawli, akan detailnya fakta ucapan, fi mas'alatil Islam wal iman, akan detailnya hakikat permasalahan tentang makna dan tafsir al-Islam dan al-iman. Wa yazulul ikhtilaf, dan menjadi hilanglah al-ikhtilaf, perselisihan. Fayuqalu, maka diungkapkan, idza ufrida kullun minal Islam wal iman bidzikri, apabila disendirikan masing-masing dari kata al-Islam dan al-iman, disendirikan, ufrida, disendirikan, bidzikri, dengan penyebutan, fala farqa bainahuma hina idzin, maka la farqa, tidak ada bedanya maknanya, bainahuma, antara keduanya, kalau disebutkan sendiri-sendiri. Maka al-Islam mengcover makna iman, al-iman mengcover makna al-Islam kalau disebutkan sendiri-sendiri. Tetapi wa in qurina bainal ismaini, apabila direndengkan antara keduanya, kedua nama itu, kana bainahuma farqun, maka adalah antara keduanya ada perbedaan. Kalau direndengkan seperti dalam hadis Jibril, ya, disebutkan dua-duanya secara bersamaan dalam satu hadis yang sama, maka Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, wa tahqiqu fil farqi bainahuma, sedangkan tahqiq, yakni berdasarkan penelitian yang detail di dalam meneliti perbedaan antara keduanya, yaitu kata al-Islam dan al-iman, maka annal imana huwa, sesungguhnya iman itu huwa adalah tasdiqul qalbi, membenarkannya hati, wa iqraruhu, dan pengakuannya hati, wa ma'rifatuhu, dan pengetahuannya hati. Hati ini membenarkan, hati ini mengikrarkan, hati ini mengetahuinya, maka itu adalah wilayahnya al-iman. Ini perbedaannya. Sedangkan wal Islam huwa adalah istislamul abdi lillah, totalitas penyerahannya seorang hamba lillah kepada Allah, wa khudu'uhu, dan khudu'nya, merendahkan dirinya seorang hamba kepada lillah, wa inqiyaduhu, dan ketundukan seorang hamba lahu kepada Allah, wa dzalika, dan itu istislam, khudu', inqiyad, yakunu bil amal, ditandai dengan adanya amalan, wa huwa din, dan itulah agama, kama sammallahu ta'ala fi kitabihi al-islam dina, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa al-Islam itu adalah agama. Inna ad-dina indallahi al-Islam, atau waraditu lakumul Islam dina, al-Islam sebagai din. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, membaca, yaqulu berkata, yaqulu bersabda, yaqulu berkata, fi du'aihi, di dalam doanya beliau, idza shalla 'alal mayyit, apabila beliau mensalati 'alal mayyit, atas satu mayit. Apa yang beliau baca? Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ini di antara doa salat jenazah.
Kata Nabi, wahai Allah, Allahumma wahai Allah, man ahyaitahu, terhadap orang yang engkau masih beri kesempatan hidup, minna dari kalangan kami, fa ahyihi, maka hidupkanlah dia alal Islam, di atas Islam. Wa man tawaffaitahu, dan barang siapa orang yang engkau wafatkan, minna dari kalangan kami, fatawaffahu, maka wafatkanlah dia alal iman, di atas iman. Lihat saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini satu nas, ini satu dalil, dan di dalam satu dalil yang sama ini, yang satu ini, kata al-Islam disebutkan, iman juga disebutkan. Ini artinya Rasul sedang membedakan antara keduanya. Di mana kata Nabi, wahai Allah, terhadap orang-orang yang engkau masih hidupkan di antara kami, maka beri kehidupan mereka di atas keislaman. Sedangkan kepada orang yang sudah engkau wafatkan, maka wafatkanlah dia di atas iman. Lihat, terhadap orang-orang yang hidup agar di atas Islam, sedangkan orang yang sudah mati agar Allah karuniakan kematian di atas iman. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kenapa? Ya, ini kembali kepada keterangan di awal tadi, bahwasannya kalimat Islam dan iman itu kalau disebutkan secara bersamaan maka punya makna sendiri-sendiri. Penjelasan hadis ini, kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, li'annal a'mala bil jawarih, li'annal a'mala, karena sesungguhnya amalan-amalan bil jawarih, dengan anggota badan, amalan lahiriah, innama yutamakkanu minhu, sesungguhnya hanyalah bisa dilakukan secara mungkin fil hayati, di dalam kehidupan. Islam itu maknanya amalan-amalan lahiriah. Maka amalan-amalan lahiriah itu, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu kalimat tauhid, apakah itu haji, itu amalan lahiriah, wilayahnya Islam, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Maka kata Nabi, wahai Allah, hamba-hambamu yang engkau beri kehidupan, maka berilah kehidupan mereka di atas Islam. Yakni amalan lahiriahnya masih mereka lakukan. Fa'amma indal maut, maka adapun ketika dalam keadaan sudah mati, fala yabqa, maka tidak tersisa ghairut tasdiqi bil qalbi, tidak bersisa yang bisa dibawa oleh hamba ini yang sudah mati ini, kecuali tasdiq, pembenaran, membenarkan dengan hatinya akan apa agama ini, akan apa yang Allah tuntutkan dari urusan-urusan agama ini. Maka ikhwatal iman, hadis ini, doa Nabi ini menegaskan apa yang dikatakan oleh al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sebelumnya, bahwa kalimat al-Islam wal iman apabila disebutkan secara bersamaan dalam satu hadis, maka maknanya sendiri-sendiri. Tetapi apabila disebutkan satu tanpa direndengkan dengan kalimat yang lainnya, maka maknanya saling mengkafar, saling menunjukkan makna yang lainnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, al-qiyamu bi a'malil Islam, tegaknya seseorang dengan amalan-amalan Islam adalah dalilun, merupakan dalil, merupakan tanda ala rusukhil imani fil qalbi, atas kokohnya keimanan seseorang itu dalam hatinya. Ini bab yang akan dibahas. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika seseorang mengamalkan amalan-amalan lahiriah, ya, yang berarti kalau disorot dengan hadis Jibril, ini adalah wilayah tafsir al-Islam,
Tetapi juga bahwasannya tidaklah seseorang itu rusuh, tidaklah seseorang itu rasikhun, tegak di atas amalan-amalan yang syar'i. Rasikh, beramal atas dasar ilmu yang benar, dilakukan dengan ikhlas. Tidaklah seseorang itu rasikh fil a'mal adh-dhahirah, kecuali itu adalah tanda adanya iman yang rasikh, iman yang kokoh di dalam hati orang itu. Ini bab yang baru akan kita bahas. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa min huna, dari sini qala al-muhaqqiqun, dari sini para ahli tahqiq, para ulama-ulama muhaqqiqun. Siapa orang atau ulama yang disebut sebagai ulama muhaqqiqun? Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, tidaklah seorang ulama itu disebut sebagai ulama muhaqqiq kecuali bahwa dia adalah orang yang memiliki kapasitas penguasaan dalil yang luas. Sehingga kemudian dia tahu semua dalil yang berbicara tentang satu perkara ini. Semua dalil dia kumpulkan dan dia kuasai, dan dia pahami dengan pemahaman yang benar. Kemudian dia diskusikan antara satu dalil dengan dalil yang lain, dan kemudian dia diskusikan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain yang terjadi tabrakan pendapat. Kemudian dia lakukan penelitian, sehingga kemudian dia bisa sampai kepada satu kesimpulan, oh ini pendapat yang kuat, oh ini pendapat yang benar, karena dalilnya, pemahamannya lebih kuat ketimbang yang ini. Boleh jadi yang ini yang dianggap lemah, dalilnya benar tetapi pemahamannya kurang kuat. Inilah seorang ulama yang disebut ulama muhaqqiq. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa min huna qala al-muhaqqiquna min al-ulama. Dari sini kemudian para ulama ahli tahqiq dari kalangan para ulama berkata, kullu mu'minin muslimun. Setiap orang yang beriman itu pasti muslim. Kenapa? Fa innaman haqqaqal imana, karena sesungguhnya orang yang merealisasikan iman, warasakha, dan kokoh iman itu fi qalbihi, di dalam hatinya, pasti qama bi a'malil Islam, pasti dia akan kokoh menegakkan amalan-amalan Islam yang notabene wilayahnya adalah amalan lahiriah. Ini pegang dulu. Saya ulangi. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengutip ulama-ulama muhaqqiqun bahwasanya orang yang mukmin, orang yang beriman, pasti dia muslim. Kenapa? Karena orang yang kokoh imannya, maka pasti akan dia kokoh pula di dalam amalannya, yang mana amalan itu adalah wilayahnya adalah Islam. Amalan lahirnya itu adalah wilayah tafsir Islam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghatan, dan sesungguhnya di dalam jasad ini ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah itu saleh, saluhal jasadu kulluh, maka akan saleh jasadnya, lahiriahnya akan saleh.
Tetapi wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka ikut rusaklah lahiriah jasadnya seluruhnya. Ala, ketahuilah, wahia, segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Hati yang salih itu adalah hati yang berhias dengan iman. Maka ketika hati berhias dengan iman, maka itu adalah hati yang saleh. Apabila hati itu saleh karena berhias dengan iman, maka akan melahirkan lahiriah badan yang saleh, amalannya, ucapannya. Tetapi wa idza fasadat, apabila rusak hatinya karena tidak berhias dengan iman, maka rusaklah lahiriahnya. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mengomentari hadis ini dalam syarah hadis Sahih Muslim, kata beliau, al-a'mal adh-dhahirah semata, amalan-amalan lahiriah semata itu tidak mentandakan ketakwaan seseorang. Ya. Semata amalan lahiriah, kalau tidak didasari dengan hati yang berhias dengan iman di dalam menjalankan amalan-amalan lahiriah yang salih itu bukanlah sebagai tanda ketakwaan seseorang. Tetapi ketakwaan itu adalah apa? Terhasilkan, kata beliau, dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan berupa pengagungan, mahabbah dan ta'zim dan ijlal, khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Jadi kata Al-Imam Ibnu Rajab, kalau orang itu mukmin pasti muslim. Ya. Fala yatahaqqaqu al-qalbu bil iman, dan tidak terrealisasi bahwa hati seseorang itu ada iman illa wa tamba'ithul jawarihu fi a'malil Islam, kecuali apabila dia membuncahkan amalan-amalan lahiriah dari amalan-amalan Islam. Tidak disebut iman kalau tidak melahirkan amalan-amalan Islam yang bernama amalan lahiriah yang syar'i. Tetapi kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab, walaisa kullu muslimin mu'minan, sedangkan tidaklah setiap muslim itu pasti mukmin. Orang yang muslim secara zahir mengamalkan amalan lahiriah, apakah langsung bisa kita vonis dia sebagai mukmin? Nanti dulu, kata Al-Imam Ibnu Rajab. Kalau dia mukmin pasti muslim. Kalau dia mukmin pasti melahirkan amalan-amalan lahiriah yang bernama al-Islam. Tapi kalau muslim belum tentu dia mukmin. Bagaimana penjelasannya? Itu akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran.